Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas satu topik penting yang menyentuh kehidupan hampir semua orang, yaitu kenapa kita selalu merasa kurang meskipun gaji tiap bulan terus masuk. Pernah nggak sih di akhir bulan kita nanya ke diri sendiri, uangnya kemana ya? Kalau kamu merasa selalu hidup dari gaji ke gaji, sering kehabisan uang di tengah bulan, atau bingung kenapa nggak pernah bisa tabung, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Kita akan kupas tuntas soal mindset keuangan, kesalahan umum yang sering terjadi, dan langkah konkret yang bisa kamu ambil mulai hari ini. Yuk kita mulai. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Mike Tyson, legenda tinju dunia yang sepanjang kariernya pernah menghasilkan ratusan juta dolar? Namun ironisnya, meski begitu besar penghasilannya, Tyson akhirnya dinyatakan bangkrut dengan utang yang fantastis. Ini menjadi contoh nyata bahwa sebesar apapun penghasilan kita, jika tidak bisa dikelola dengan bijak, maka uang bisa habis begitu saja tanpa bekas. Masalahnya bukan hanya soal berapa besar pendapatan, tapi bagaimana kita memperlakukan uang yang sudah kita miliki. Banyak orang berambisi untuk mengejar penghasilan besar, namun lupa mempersiapkan mental dan keterampilan dalam mengelola uang. Hasilnya, mereka tetap hidup dari gaji ke gaji, tidak pernah merasa cukup, dan berisiko jatuh ke dalam jeratan utang atau kebangkrutan. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri, apa itu uang bagi kita? Apakah uang hanya sekadar alat tukar untuk membeli barang dan jasa, atau sesuatu yang kita pakai begitu saja begitu datang? Secara teori ekonomi, uang memang didefinisikan sebagai alat tukar yang memudahkan proses transaksi. Namun dari sudut pandang yang lebih praktis dan personal, uang adalah ekspresi dari nilai, value yang kita berikan terhadap sesuatu. Misalnya saat kita memilih warung nasi Padang yang menjual seporsi makanan seharga Rp15.000, kita secara tidak langsung sedang menentukan nilai atas apa yang kita konsumsi. Kita menilai bahwa nasi dan lauk tersebut pantas untuk dibayar dengan harga tersebut. Jadi uang bukan cuma alat, tetapi cerminan dari keputusan dan prioritas hidup kita. Itulah kenapa memahami konsep nilai sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Setiap pengeluaran mencerminkan apa yang kita anggap penting. Kebanyakan dari kita mengalami siklus ini, awal bulan gajian, pertengahan bulan uang habis, dan akhir bulan bertahan dengan sisa seadanya. Jika setiap bulan kamu mendapatkan penghasilan tetap, misalnya Rp4 juta, dan sudah bekerja selama 3 tahun, maka total yang sudah kamu hasilkan adalah Rp144 juta. Sekarang pertanyaannya, berapa yang masih kamu miliki dari jumlah itu? Jika jawabannya nyaris tidak ada, maka bukan penghasilan kamu yang menjadi masalah utama, tetapi bagaimana kamu mengelola pengeluaran. Inilah pentingnya memahami hubungan kita dengan uang. Apakah kita menggunakannya untuk konsumsi sesaat, ataukah memikirkan keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang? Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, survei yang dilakukan oleh Lending Club tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 65% warga dewasa hidup dari gaji ke gaji. Angka ini naik dari 58% pada tahun sebelumnya. Artinya, mayoritas masyarakat dunia mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka, bahkan di negara dengan ekonomi maju. Di Indonesia, situasi serupa juga terjadi terutama di kalangan kelas menengah dan pekerja muda. Banyak dari mereka yang mulai terjerumus dalam kebiasaan konsumtif, gaya hidup tinggi, atau bahkan aktivitas destruktif seperti judi online dan pinjaman konsumtif yang semakin memperburuk kondisi keuangan mereka. Jika kamu mulai menyadari bahwa kondisi keuangan kamu tidak sehat, sekaranglah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Langkah pertama adalah mencatat semua pengeluaran. Catat segala sesuatu.
dari biaya sewa, transportasi, makan, hiburan, hingga pengeluaran kecil harian. Ini akan membantu kamu memahami kemana uang kamu benar-benar pergi. Langkah kedua adalah menyusun anggaran atau budgeting. Tetapkan batas untuk tiap kategori pengeluaran dan patuhi rencana itu. Dengan budgeting, kamu bisa mengontrol keuangan dan mulai menyisihkan sebagian untuk ditabung atau diinvestasikan. Jangan lupakan juga pentingnya dana darurat, minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin sebagai proteksi jika terjadi hal-hal tak terduga seperti sakit, PHK, atau musibah lainnya. Salah satu jebakan paling umum dalam keuangan pribadi adalah lifestyle inflation, yaitu kecenderungan meningkatkan gaya hidup seiring kenaikan penghasilan. Dulu makan nasi padang Rp15.000 terasa cukup, sekarang harus Rp50.000. Dulu HP masih dipakai hingga 3 tahun, sekarang ganti tiap tahun. Tanpa disadari, penghasilan meningkat, tapi tabungan dan investasi tetap nol. Bahkan bisa jadi utang malah bertambah. Jadi sebelum berpikir untuk menaikkan gaji atau penghasilan, kendalikan dulu gaya hidup kamu, karena sebenarnya menekan pengeluaran itu lebih mudah dan lebih cepat berdampak daripada menambah pendapatan. Meski menekan pengeluaran penting, meningkatkan penghasilan juga perlu. Ada 2 jalur utama, bisnis dan investasi. Bisnis memungkinkan kamu memperoleh penghasilan yang signifikan, tapi tentu perlu persiapan matang. Mulailah dengan memahami kebutuhan pasar, tawarkan solusi, dan pastikan kamu memiliki mental dan stamina untuk menjalankannya. Investasi di sisi lain lebih fleksibel dan cocok untuk pemula. Kamu bisa mulai dari reksadana, saham, emas, atau instrumen lainnya. Kuncinya ada di disiplin, literasi, dan konsistensi. Tidak ada investasi instan, tapi hasilnya bisa sangat signifikan dalam jangka panjang. Ayah saya pernah berkata, cari uang 2 juta rupiah sebulan itu gampang, tapi cari 50 ribu rupiah per hari itu susah. Kalimat itu mengandung filosofi penting. Yang sulit bukan jumlah besar, tapi konsistensi. Jika kamu bisa memperoleh penghasilan kecil namun stabil setiap hari, itu membentuk pondasi keuangan yang kuat. Kebiasaan untuk menghasilkan, mengelola, dan menabung secara konsisten jauh lebih berharga daripada hanya berharap rezeki besar sekali waktu. Dari kebiasaan inilah peluang baru akan muncul, usaha kecil, side job, pengembangan skill, dan investasi. Kesimpulan, pengelolaan uang bukan hanya soal angka, tapi soal pola pikir. Ubah dulu mindset kamu. Jangan hanya fokus cari uang lebih banyak, tapi belajarlah mengelola yang sudah ada dengan bijak. Langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada rencana besar yang tidak dijalankan. Pahami uang sebagai nilai, bukan sekadar alat tukar. Perbaiki hubungan kamu dengan uang melalui pencatatan dan budgeting. Tekan pengeluaran tidak penting dan fokus pada kebutuhan. Bangun penghasilan tambahan lewat bisnis atau investasi. Siapkan dana darurat sebagai fondasi keuangan sehat. Karena di akhir hari bukan seberapa besar uang yang kamu punya yang membuat kamu kaya, tetapi seberapa bijak kamu mengelola dan memanfaatkannya. Kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, berarti kamu serius pengen memperbaiki keuanganmu. Dan itu langkah yang luar biasa. Ingat, jadi kaya bukan cuma soal gaji besar, tapi soal bagaimana kamu mengelola uang yang kamu punya sekarang. Jangan lupa, like video ini kalau kamu merasa kontennya bermanfaat. Share ke teman-temanmu yang juga butuh insight finansial. Dan tentu aja subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya setiap minggu. Tulis juga di kolom komentar, apa tantangan keuangan terbesar yang sedang kamu hadapi saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, uang bisa habis, tapi ilmu keuangan akan menyelamatkan kamu seumur hidup.